Shalom guys, puji Tuhan, hari ini keren banget, luar biasa. Saya berterima kasih pertama sama Tuhan, dan yang kedua kepada Kak Jirin sebagai pemilik channel Baku Besar 48. Dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan, saya bisa membagikan sesuatu kepada teman-teman, dan saya berharap dan pasti kita diberkati oleh Tuhan melalui firman. Saya akan masuk ke poin-poin yang akan saya bagikan. Ada satu pujian yang saya suka. Pujinya seperti ini. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Nah, dari lagu itu, hal yang akan saya bagikan adalah bagaimana kita menjaga hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita punya skill, dan skill itu dibutuhkan. Kita bisa bernyanyi dengan suara yang indah, kita juga bisa bermain musik dengan melodi-melodi yang keren, kita bisa bermain musik dengan nada-nada yang enak untuk didengar. Kita juga bisa berkhotbah dengan ilmu yang kita miliki yang banyak, dan dapat dikatakan bahwa ilmu yang kita miliki tidak dapat dimiliki juga oleh orang lain. Nah, tapi apakah itu yang dicari Tuhan? Kita kembali ke kisah Daud, di mana ketika Daud dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Apakah Daud memiliki kelebihan seperti kakak-kakaknya yang lain, memiliki perawakan yang sangat bagus, dan memiliki kecakapan, pandai dalam menggunakan alat perang? Tidak. Justru Daud tidak memiliki hal-hal seperti itu. Tapi Tuhan melihat hati Daud. Ada apa dengan hati Daud? Ada sesuatu yang menarik di situ yang kita dapat lihat. Daud bisa menjaga hatinya. Yang dia lakukan adalah menjaga hatinya dengan baik. Bagaimana caranya kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita dapat menjaga hati kita? Ketika kita bermain musik dengan baik, kita bernyanyi dengan indah, kita berkhotbah dengan sangat bagus. Namun apakah itu dapat dikatakan hati Tuhan senang? Atau hanya menyenangkan hati manusia saja? Apakah kita menginginkan pujian dari manusia, atau kita ingin mempermuliakan nama Tuhan sendiri? Nah, ada dua hal yang saya dapat bagikan saat ini mengenai bagaimana caranya kita menjaga hati kita. Yang pertama, cara kita menjaga hati kita yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa hubungan kita dengan Tuhan dapat menyebabkan hati kita bersih? Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di situ jelas mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita hidup dalam dosa, maka hati kita sudah ternodai, hati kita udah kotor, hati kita tidak bersih lagi. Dosa-dosa yang kita lakukan seperti hal-hal kecil, kita berdusta, dan kita memiliki rancangan-rancangan yang buruk terhadap teman-teman kita mau menjahili teman kita membuli teman kita. Dalam kehidupan saat ini, membuli itu adalah hal yang kecil, hal-hal yang kita anggap biasa saja. Namun itu akan sangat berdampak bagi orang yang kita bully. Itu dapat merusak perasaannya, itu dapat merusak pola pikirnya, dan itu menyebabkan dia bisa menjauh dari Tuhan, menjauh dari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dekat dengannya. Dan kalaupun dia adalah anak-anak yang baik, kalaupun dia anak-anak yang dekat sama Tuhan, bisa saja dia menjauh dari gereja, bisa saja dia menjauh dari pergaulan yang baik dan berpindah kepada pergaulan yang jahat. Hanya karena apa? Perkataan-perkataan kecil yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, kita yang melayani di gereja, kita yang melayani dimanapun, kita dapat menjaga hati kita. Caranya yang pertama adalah menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Kita datang ke gereja beribadah melalui live streaming ataupun datang secara langsung. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Kita berdoa pagi, siang, dan malam. Itu hal yang sangat penting. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu hal yang sangat penting. Namun untuk menjaga hati kita setiap saat, hal yang perlu diperhatikan juga adalah hubungan kita yang selalu terhubung dengan Tuhan. Setiap saat ketika kita bekerja, kita belajar,
kita selalu terkonek dengan Tuhan. Bagaimana caranya terkonek? Kita memikirkan tentang Tuhan. Apapun yang kita lakukan ketika kita belajar, kita tetap berpikir bahwa Tuhan, saya belajar, saya mau lakukan untuk Tuhan. Dan ketika saya bekerja, saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita memikirkan hal seperti itu, maka pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jorok, ataupun rancangan-rancangan yang buruk terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, itu dapat terabaikan dengan sendirinya. Dan hubungan kita dengan Tuhan baik, dan hati pun kita terjaga. Nah, selain menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ada hal yang harus diperhatikan yang tidak kalah pentingnya agar hati kita tetap bersih, hati kita tetap dijaga untuk melayani Tuhan, yaitu pergaulan kita dengan sesama kita. Ketika kita bergaul, kita harus tahu dengan siapa kita bergaul. Ayat firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan setiap saat kita terbangun hubungan dengan Tuhan, itu tidak cukup. Karena ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin mereka suka mencaci maki orang, mereka suka membuli orang, mereka suka merokok, dan sebagainya. Itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Tawaran-tawaran yang mereka berikan, dan apa yang mereka lakukan yang di mata kita itu hal biasa, itu menyebabkan kita kompromi dengan dosa. Dan kita mengizinkan dosa itu masuk dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan teman-teman kita yang seperti itu, tapi kita membatasi diri kita dengan pergaulan-pergaulan yang demikian. Kalaupun kita memiliki pergaulan yang seperti itu, kita harus tahu cara kita menempatkan diri kita. Kita mau beri dampak di sana. Nah, ketika kita ada di pergaulan yang baik, di komunitas yang baik, maka kita secara otomatis dapat menjaga hati kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang setia sama Tuhan, kita bergaul dengan orang-orang yang berperilaku yang baik, maka secara langsung mereka dapat mengimpartasikan perilaku-perilaku yang baik itu. Dan kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu hubungan kita dengan Tuhan kita harus jaga setiap saat. Hubungan itu sangat penting dengan Tuhan. Jangan kita abaikan. Jangan kita berpikir bahwa hubungan sama Tuhan itu ketika kita pergi ke gereja, ketika kita menonton khotbah, ketika kita duduk angkat tangan menyembah Tuhan. Bukan itu saja. Tapi setiap saat apa yang kita lakukan, kita terhubung dengan Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu hal yang penting agar hati kita tetap bersih. Dan ingat, pergaulan kita juga mempengaruhi. Jadi mulai dari sekarang ini kita jaga pergaulan kita dengan baik. Kita bisa bergaul dengan siapa saja bisa, tapi usahakan kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Nah, buat teman-teman yang melayani Tuhan di gereja, entah kamu sebagai worship leader, kamu sebagai pengkhotbah, kamu sebagai pemain musik, kamu sebagai dancer di gereja, walaupun kamu memiliki banyak potensi, dan saya juga memiliki banyak potensi untuk melayani Tuhan, tapi kalau hati kita tidak beres, maka pelayanan kita itu sia-sia. Di mata manusia kita terlihat keren, tapi apakah di mata Tuhan kita berkenan kepadanya? Itu adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, mari teman-teman kita semua mulai dari saat ini kita jaga hati kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, dan kita jaga pergaulan kita dengan baik-baik. Kita cari orang yang dapat menguatkan kita ketika kita lemah, agar hati kita tidak ternodai, tidak kotor lagi. Kalaupun saat-saat seperti ini teman-teman merasa bahwa hidup teman-teman itu mulai rusak, mulai ternodai lagi oleh dosa-dosa yang lama, ataupun dosa-dosa yang teman-teman baru lakukan, mari bangkit dari hal itu. Kita harus maju. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dia berjanji, dia selalu ada buat kita. Dia akan menolong kita. Tapi ketika kita berserah kepadanya. Oleh sebab itu, saat ini saya sangat berharap melalui apa yang dapat saya bagikan saat ini juga dapat memberkati kita semua. Bukan hanya ketika kita melayani Tuhan, kita dapat berdampak bagi orang, tapi kehidupan kita sehari-hari juga dapat berdampak bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya berkerinduan buat berdoa buat teman-teman semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba mau mengucap syukur kalau sampai saat ini kami boleh ada, dan hamba rindu mau berdoa buat kami semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mau berdoa buat hidup kami agar kami menjadi berkat. Ajari kami setiap hari Tuhan untuk dapat menjaga hati kami, membangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Ketika kami bekerja di tempat pekerjaan kami, ketika kami kuliah, ketika kami studi, ketika kami belajar, biarlah kami belajar juga untuk mengenali Tuhan. Biarlah
kami belajar juga untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga hati kami Tuhan tetap kami jaga dengan bersih dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Selain itu juga Tuhan, kami mau berdoa, ajari kami untuk menjaga setiap pergaulan kami, ajari kami untuk membedakan mana yang menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak, sehingga melalui cara hidup kami, melalui pergaulan kami dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan terlebih lagi memberkati kami Tuhan yang melayani Tuhan senantiasa, kami yang melayani Tuhan di gereja, biarlah hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Maafkan kami jika kami melakukan kesalahan di mata-Mu, dan ajari kami Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup kami, sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami tidak tampil di depan jemaat, kami tidak tampil di depan orang-orang dengan begitu mewah Tuhan, tapi kami tampil untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhan sendiri disenangkan. Biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Setiap pergumulan kami, jodoh kami, keluarga kami, studi kami, hanya Engkau yang mengertinya Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan telah memberkati semua itu, dan Tuhan telah merancangkan rancangan yang baik untuk masa depan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin.